yang umroh dari Indonesia ini kan tidak mutus-mutus. Bulan ini ada lagi, bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Jadi dipantau sama jorang. Yang naik jorang-jorang nih lah, macam beradik-beradik jorang nih, saudara, kemarin adik, nih kakak, dorang-dorang nih lah kata dia. Akhirnya tahu tak bukit nih tadi dia apa kan? Dikeruk sama pemerintah. Dikeruk. Diambil PC sama jorang dikeruk. Supaya tak pacak agak kita naik. Jadi dibuat bentuk itu sudah supaya orang-orang tidak bisa lagi duduk di atas. Mendak tuh duduk jorang-jorang sekaban di atas ya. Jadi pada saat dikeruk ditanyakan kepada mereka, ngapa? Takut nanti mereka syirik di atas ini. Subhanallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin memberikan arahan yang jelas terhadap para pengikut agama Islam, orang-orang yang ingin mencari berkah, agar mencari berkah pada tempatnya, agar mencari berkah di tempat-tempat atau pada hal-hal yang memang berkaitan dengan keberkahan, sehingga pada saat ada satu pohon yang dianggap adalah pohon dibaiat di bawahnya Syajaratul Ridwan, dibaiat Rasulullah di bawah pohon tersebut, sehingga Sayyidina Umar memutuskan untuk memotong pohon tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di mana orang-orang menganggap pohon itulah Syajaratul Ridwan. Dan Sayyidina Umar tahu betul bahwa yang mereka anggap Syajaratul Ridwan itu sudah Allah lupakan para sahabat-sahabat Nabi, bahkan yang ikut serta di dalam pembaiatan. Nah, jadi kalau sahabat yang ikut di dalam baiat saja sudah tidak tahu, maka bagaimana dengan orang-orang yang ada selanjutnya? Makanya Sayyidina Umar di sini langsung memutuskan untuk memotong pohon tersebut agar tidak berkesinambungan kesalahan tersebut. Jadi orang-orang tidak lagi mengira kalau ini adalah Syajaratul Ridwan. Makanya Sayyidina Umar memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Jadi alasan orang-orang salafi pada saat mereka mengatakan mengambil berkah, mencari berkah, sholat di tempat-tempat yang ada hubungan dengan Nabi, itu sudah ditentang oleh Sayyidina Umar dengan dalil Sayyidina Umar bahkan menebang pohon Syajaratul Ridwan itu salah fatal, karena yang ditebang bukan Syajaratul Ridwan, yang ditebang adalah pohon yang dikira itu Syajaratul Ridwan. Makanya di sini kita perlu ketahui bahwa Sayyidina Umar sama sekali tidak benci terhadap keberkahan, bahkan beliaulah orang yang mengajarkan kita untuk mencari berkah pada hal-hal yang memang di situ ada keberkahannya. Seperti pada saat beliau perhatian terhadap cincin Nabi Muhammad SAW, perhatian terhadap tongkat baginda Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana para ulama setelah era para sahabat, para tabi'in memiliki perhatian yang juga penuh terhadap peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah SAW. Bukti yang sangat nyata di mana para ulama memperhatikan gerak-gerik Nabi, pakaian Nabi, semua yang dikenakan oleh Rasulullah, tempat-tempat yang berhubungan dengan Rasulullah, dan mereka berusaha mengabadikan momen tersebut lewat kitab-kitab mereka, agar orang yang datang setelah baginda Rasulullah tahu apa saja yang pernah dikunjungi Nabi, pakaian apa saja yang pernah dipakai oleh baginda Rasulullah, kemudian siapa saja yang pernah didoakan oleh baginda Rasulullah. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dibukukan oleh para ulama kita. Dan kita sudah sempat membaca kitab tersebut dan sudah kita khotamkan. Nama kitabnya Syamsul Afaq Binuri Malil Mustafa Min Karimil Akhlaq. Kitab mana pula nih Ustaz? Lah khotam kita kitab nih. Kita lah khotam kitab ini. Di Masjid Jami khotaman makan nasi,
Tapi nama kitab ni macam baru dengar nih Ustaz. Nama kitab aja macam kita baru dengar, macam mana isi dalam kitab itu yang sudah kita baca. Jadi nanti insya Allah kita ulangi lagi hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya dengan kitab lain lagi. Tapi pembahasannya nanti akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, doa-doanya Rasulullah, pokoknya semua yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, agar hal yang kita dengar itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada aturan, tidak ada arahan yang lebih baik daripada arahan dan aturan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini satu bukti nyata kata Abu Ya Maliki, di mana para ulama perhatian terhadap peninggalan Nabi, tahu pada kejadian Isra dan Mi'raj, naik Nabi ke atas mengendarai buruk. Saya mau tanya, pada saat naik Nabi pakai sendal apa enggak? Pikir dulu, jangan langsung asbun. Nabi pakai sendal? Hah? Pakai sendal. Sendal inilah yang kemudian kata para ulama, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini ada sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah naik ke alam semesta yang paling tinggi. Jadi sendalnya baginda Rasulullah ini merupakan sendal yang luar biasa, yang belum pernah seorang nabi pun diizinkan untuk naik ke atas dengan mengenakan sendal. Lada turi Musa nudiyakhla. Di Bukit Tur, Nabi Musa pada saat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Nabi Musa, kalau kau ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan sendalmu. Ini Nabi Musa enggak kemana-mana di bumi, tapi diperintahkan kalau ingin berbicara dengan Allah, lepaskan sendalmu. Tapi tidak demikian dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau naik ke atas, beliau tidak diperintahkan untuk melepaskan sendalnya. Maka sendal ini menjadi perhatian oleh para ulama. Bagaimana bentuknya? Terbuat dari apa? Ada berapa tali pengaitnya? Itu dibahas oleh para ulama. Bahkan dikarang satu kitab khusus menjelaskan tentang sendal mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya baginda Rasulullah. Sendalnya saja dibahas oleh para ulama-ulama kita. Nah, di sini kalau kita lihat satu saja di sini sendal. Ada seorang ulama mengatakan lewat bait syairnya, Sa'id bin Mas'udin bi khidmati ni'alihi. Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam ceritanya itu beliau ini sahabat yang sehari-harinya melayani baginda Rasulullah, sehari-harinya membawa sendal Nabi. Jadi sendal Nabi itu ditaruh di ketiaknya. Jadi kalau Nabi masuk masjid untuk mengajar, maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengambil sendal Nabi dan meletakkannya di ketiaknya. Dia bawa terus kemana-mana sendal baginda Rasulullah. Begitu juga siwaknya baginda Rasulullah, dia yang pegang. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini memang orang khusus yang melayani sendal Nabi dan siwak baginda Rasulullah dan hal-hal yang lainnya. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang tidak tinggi, sampai ada yang mengatakan cuman ziro itu dari sini ke sini. Ya, jadi dari sini ke sini. Tapi bukan ziro-nya kita. Ya, ziro itu kurang lebih sekitar 50 atau 60 cm. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat beliau itu seperti itu tingginya. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang luar biasa dan termasuk sahabat yang dikategorikan ulama. Karena kita kalau
dengar kata sahabat, betul, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengagungkan, menghormati, memuliakan, karena ini sahabat. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua sahabat itu ulama. Jadi harus dibedakan. Sahabat itu tidak harus ulama. Kita harus tahu definisi sahabat, orang yang melihat Nabi di waktu Nabi hidup, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan agama Islam. Ini definisi sahabat. Pertama, melihat Nabi. Syarat kedua, melihatnya harus di masa Nabi masih hidup. Kemudian syarat ketiga, dia masuk Islam. Syarat keempat, meninggal dalam keadaan Islam. Apa ada sahabat Nabi yang murtad? Ada, tapi tidak banyak. Disebutkan ada yang sempat murtad, ada satu, ada dua, sedikit sekali yang murtad itu. Jadi jangan kita katakan seperti akidah Syiah, di mana mereka mengatakan sahabat Nabi itu semua murtad kecuali 4. Sahabat Nabi semuanya murtad kecuali 4. 4 ini jangan kita kira Khulafaur Rasyidin. Mereka paling benci dengan Abu Bakar, mereka paling benci dengan Umar, mereka juga benci dengan Utsman. Mereka tidak senang dengan Khulafaur Rasyidin. Yang mereka angkat hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita semua sahabat kita angkat, semua sahabat kita cintai. Tapi kalau mereka, yang mereka anggap sahabat itu hanya tinggal 4. Yang lain kemana? Murtad kata mereka. Ini bahayanya aliran Syiah. Nah, mungkin kita di sini tidak perlu membahasnya terlalu lebar karena belum ada. Nanti kalau sudah ada baru kita bahas panjang-panjang. Nah, ini kan yang sudah ada sekarang. Ini kan Salafi sama Wahabi ini kan, yang ngerusak masjid-masjid sama surau-surau kita kan, mereka-mereka ini. Karena kita lihat efek mereka pada saat masuk dalam satu masjid, saudaranya, saudara kandung ini, bukan saudara satu surau atau satu kampung, saudara kandung, bermusuhan hanya karena saudaranya tahlil, dia nggak tahlil. Sampai segitu, hanya karena tahlil dia bilang ini sudah syirik dan melakukan hal-hal yang bid'ah, tanpa dia pelajari lebih dalam apa makna bid'ah, apa saja yang masuk di dalam kategori bid'ah. Begitu juga dia tidak belajar apa itu syirik, siapa saja yang dikategorikan syirik. Dia nggak mau mempelajari lebih dalam. Dia hanya dengar kata Ustadz si fulan yang tahlil itu bid'ah. Bahkan kalau dia minta di kuburan, maka itu sudah syirik. Dia nggak lihat bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Orang-orang yang tahlil tidak ada yang meminta kepada selain Allah. Orang-orang yang tahlil itu juga punya dalil. Jadi jangan dikira orang yang tahlil tidak punya dalil. Begitu juga yang maulid dibilang ahli bid'ah, yang kunut ahli bid'ah, yang baca bismillah pada sholat ahli bid'ah. Banyak perselisihan yang ditimbulkan oleh mereka orang-orang Salafi dan Wahabi, sehingga kita harus menjelaskan persepsi atau pemikiran dan pemahaman-pemahaman mereka yang membuat kita terpecah belah ini. Jadi di sini mengapa kok kita membahas peninggalan Nabi itu penting, jejak-jejak baginda Rasulullah itu harus dijaga, tempat-tempat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu memang harus diperhatikan, dikunjungi, diajarkan anak-anak kita, diberitahukan, oh ini masjid fadilahnya ini, tempat ini pernah dikunjungi Nabi, tempat ini Nabi pernah sholat di dalamnya, tempat ini pernah terjadi kejadian perang ini, tempat ini pernah terjadi kejadian perang ini. Kita jelaskan kepada anak-anak kita dan orang-orang yang ada di dalam kawasan kita, sehingga mereka kenal dengan Nabi, cinta dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini dari kemarin kita berusaha untuk menceritakan bagaimana perhatian para sahabat, perhatian para tabi'in, perhatian para ulama terhadap hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cincinnya, tongkatnya. Bahkan kemarin kalau masih ingat, Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar Ibn Khattab, aktornya saya sebut, Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ceritanya masih ingat enggak? Apa di situ? Ceritanya tentang apa? Hah? Pancuran air. Pancuran air. Pancuran air pada saat Sayyidina Umar lewat, pancuran air ini mengalir darah. Sehingga apa? Sayyidina Umar akhirnya merobohkan pancuran air tersebut. Setelah pulang dari sholat, Abbas langsung nyamperin. Kata Abbas, kau tahu tak siapa yang masang itu? Kata Umar, saya tidak tahu. Yang masang itu tangan mulia baginda Rasulullah sendiri. Kata Umar, sekarang wahai Abbas, kau harus pasang lagi dengan tangan muliamu, dengan naik ke atas pundakku. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bagaimana perhatian mereka terhadap peninggalan Nabi? Begitu mereka mendengar ini yang masang Nabi, begitu mereka mendengar ini pernah duduk Nabi, begitu mereka mendengar Nabi pernah sholat, begitu mereka pernah dengar baju ini dikenakan oleh Nabi, begitu mereka mendengar tongkat ini dipegang oleh Nabi, rebutan mereka. Ini perhatian para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita membahas tentang sendal. Sendal, dimana kalau kita lihat sendal, orang biasa-biasa saja dengan sendal, tapi tidak begitu keadaannya dengan sendal baginda Rasulullah SAW yang pernah naik ke atas arsy, di mana sendal tersebut mulia, bahkan sudah pernah melintasi alam semesta. Nah, sendal ini dibahas oleh para ulama. Jadi tadi Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan sahabat Nabi, beliau ini khidmatnya adalah dengan memegang sendal baginda Rasulullah kemanapun beliau berada. Sehingga kata seorang ulama, Sa'ida bin Mas'udin bi khidmatini alihi. Kata dia, Abdullah bin Mas'ud sekarang sudah bahagia. Sekarang dia sudah selamat dunia akhirat. Sekarang dia sudah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena dia berkhidmat terhadap sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya, kata ulama tadi, wa ana sa'idu li khidmati mithalihi. Kata beliau, dan saya berusaha untuk menggapai kebahagiaan tersebut dengan berkhidmat gambar sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud khidmat melayani sendal Rasulullah, kemanapun Nabi pergi dia bawa sendal tersebut. Nabi keluar dia taruh di depan Nabi, Nabi masuk dia ambil sendal tersebut, dia simpan. Abdullah bin Mas'ud, kata ulama ini, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat karena melayani sendal baginda Rasulullah SAW. Dan saya tidak mau ketinggalan, kata ulama ini, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan berkhidmat dan melayani sendal Nabi, maka saya pun akan berusaha untuk mengkhidmati, melayani sendal baginda Rasulullah melalui gambar sendal baginda Rasulullah. Saya ingin bahas dengan detail, kata beliau, bagaimana gambar sendal baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau kumpulkan. Nah, ini beliau yang mengumpulkan satu kitab yang isinya tentang penjelasan bagaimana bentuk sendal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada kulitnya? Apakah kulitnya ada bulu atau tidak ada bulunya? Berapa banyak tali yang ada di samping? Bentuk depannya seperti apa? Bentuk belakang seperti apa? Ini yang dibahas di dalam satu kitab, sehingga beliau meyakini mudah-mudahan dengan aku melayani baginda Rasulullah dengan memberikan gambaran kepada orang-orang bagaimana bentuk sendal Nabi, aku berharap agar aku digolongkan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ini ulama yang tahu di mana tempat keselamatan, di mana tempat kebahagiaan. Mereka tahu kalau mau bahagia, kalau mau selamat, maka peganglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ini, kata para ulama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hanya yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, merekalah yang mendapatkan keberuntungan yang sebesar-besarnya.
keberuntungan yang luar biasa. Itu hanya didapatkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Abu Ya Maliki menjelaskan, karena ini kan berhubungan dengan peninggalan Nabi. Peninggalan ini ada di mana? Mekah dan Madinah. Jadi beliau ingin menjelaskan, penjelasan ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang Salafi dan Wahabi yang di sana, karena mereka yang gencar untuk menghilangkan jejak-jejak tersebut. Makanya kalau sekarang kita ke kota Makkah atau ke kota Madinah, apa masih ada rumah-rumah peninggalan zaman baginda Rasulullah SAW? Pernah ya ada nengok batu-batu yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Yang pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, pernah melihat ada bangunan yang utuh dari zaman Nabi sampai sekarang? Tidak ada. Tidak kita temukan. Alasannya kenapa? Sudah dirobohkan. Takut orang syirik nanti di sana. Takut orang syirik. Yang ada mudun soleh, madain soleh, kota kaum soleh, masih ada. Padahal kaum soleh itu zaman kapan? Nabi soleh zaman kapan? Jauh sebelum baginda Rasulullah SAW. Itu masih ada. Bentuk-bentuk bangunan-bangunan mereka masih ada. Itu dikekalkan menjadi cagar budaya. Mereka jaga. Tidak boleh ada orang yang merusak. Tidak boleh ada orang datang membawa pulpen coret-coret, bawa spidol mencoret-coret. Tidak boleh. Ada hukuman. Ini yang dijaga. Dan yang dijaga ini adalah tempat yang pernah diturunkan azab. Kebalik gak? Tempat yang pernah diturunkan azab kita jaga, kita lestarikan. Tapi tempat-tempat yang dulu sering turun rahmat kita tiadakan. Alasannya remeh. Takut nanti orang-orang syirik di tempat tersebut. Takut, apalagi yang mereka takutkan itu cuma satu. Orang Indonesia inilah yang diorang takut. Yang suka berusap-usap, berhapa-hapa ini orang Indonesia inilah. Yang banyak syirik ini orang Indonesia inilah. Belum lagi nanti berambil pasir, berambil tanah, habis nanti lama-lama tanah Madinah tadi. Untunglah tuh ada orang Salafi itu, jadi mereka itu menjaga orang Indonesia ini supaya tidak terlalu banyak mengambil berkah dari kota Madinah dan kota Mekah. Jadi kalau kita pergi ke sana kita lihat dulu ada yang namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Masjid 7 ini kisahnya bukan ada masjid 7 masjid di zaman Nabi, bukan. Jadi pada saat penggalian parit besar di perang Khandaq, itu Rasulullah dan para sahabatnya sholat di tempat masing-masing dekat dengan penggalian mereka. Jadi misalkan ada orang satu di sini, satu di sini, satu di sini, dengan kelompoknya masing-masing. Dia menggali, nanti kan nyambung paritnya tadi. Nah, tiap-tiap tempat ini ada musola masing-masing. Musola yang mereka maksud adalah apa? Tempat mereka sholat pada saat istirahat kerja. Dan kemudian itu dijadikan kayak musolah kecil. Ada 7 tempat. Kan sekarang hanya tinggal 1 tempat atau 2 tempat. Dan ada Masjidul Fatah di mana di situ dikatakan pada saat Rasulullah mengawasi kerjanya para sahabat memacul, menggali parit, Rasulullah sholat di tempat tersebut dan kemudian dijadikan Masjidul Fatah. Masjidnya masih ada, tapi bukan masjid yang dulu, masjid yang baru dibangun dengan bangunan baru sekarang. Jadi masjid Nabi sudah ditiadakan. Nah, jadi hanya tinggal beberapa masjid. Di sana kalau kita lihat seperti ada di daerah Uhud. Dari kota Madinah tidak beberapa jauh, paling 2 km, 3 km dari Masjid Nabawi, dekat. Di Uhud ini kan pernah terjadi satu peristiwa penting. Peristiwa apa itu? Hah? Makan? Belum, baru 8:30. Perang Uhud. Ini peristiwa penting di mana banyak sekali pelajaran dari perang Uhud. Kemarin kita di bulan Ramadan membahas perang Uhud. Begitu mulianya perang tersebut, orang-orang yang hadir di perang tersebut, dan ada pelajaran-pelajaran penting di dalam perang Uhud. Di perang Uhud ada satu bukit
Rasul menugaskan 70 ahli panah. Kemudian bukit ini sampai tahun sekitar 2000-an, mungkin 2000-an masih ada, masih utuh. Masih utuh. Di bawahnya sedikit ada perkuburan syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di perang Uhud, dan diketuai oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di situ perkuburan syuhada, di sampingnya ada bukit kecil, tempat di mana ahli panah ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengawasi Rasulullah dari belakang. Akhirnya orang-orang kalau datang ke situ, tidak jauh-jauh nih, orang Indonesia nih lah, asal datang ke situ, jorang ziarah, habis ziarah, yuk kita naik ke bukit yuk. Selama-lama ini tidak ada orang nak naik-naik ke bukit, baru orang Indonesia nih lah nak naik-naik ke bukit. Nengok ada apa, pokoknya jorang, yuk nengok yuk. Zaman tuh belum ada foto, jadi jorang naik bukan nak berselfie. Memang tadi mungkin dorongan orang Indonesia cinta sama tempat-tempat yang bersejarah, cinta dengan tempat-tempat yang ada keberkahan. Akhirnya jorang naik. Yang umroh dari Indonesia ini kan tidak mutus-mutus. Bulan ini ada lagi, bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Jadi dipantau sama jorang. Yang naik jorang-jorang nih lah, macam beradik-beradik jorang nih, saudara, kemarin adik, nih kakak, dorang-dorang nih lah kata dia. Akhirnya tahu tak bukit nih tadi dia apa kan? Dikeruk sama pemerintah. Dikeruk. Diambil PC sama jorang, dikeruk. Supaya tak pacak agak kita naik. Jadi dibuat bentuk itu sudah supaya orang-orang tidak bisa lagi duduk di atas. Mendak tuh duduk jorang-jorang sekaban di atas ya. Jadi pada saat dikeruk ditanyakan kepada mereka, ngapa? Takut nanti mereka syirik di atas ini. Subhanallah. Apa hubungan syirik sama tempat yang di situ Rasulullah pernah menugaskan ahli panah di atas tersebut? Hubungan syirik itu kemana? Jauh otak kita mikir di mana hubungan syirik sama tempat bukit. Di situ Nabi menugaskan ahli panah untuk mendeking Nabi dari belakang, untuk mengawasi Nabi dari belakang, melindungi Nabi dan pasukan dari belakang. Macam mana hubungan syirik itu dari mana? Air dikeruk. Sampai sekarang kalau kita lihat, sisa gunung itu lah tinggal sedikit. Lah keroak gunung tuh, lah tinggal sedikit gunung tuh. Lama-lama nanti lah tak jadi bukit lagi itu sudah. Lah dihabiskan jorang. Dan tadi alasannya kita lihat sangat remeh sekali. Takut orang-orang nanti syirik di atas tuh. Nak ngapa orang-orang tuh di atas tuh syirik tuh nak ngapa? Kira-kira apa? Nak nyembah patung di atas tuh, tidak ada patung. Nak ngapa di atas tuh? Orang cuma di atas karena ingin melihat ini tempat sejarah. Dulu Nabi pernah menugaskan ahli-ahli pemanah, sahabat-sahabat Nabi yang dulu pernah ditugaskan di atas ini. Orang pengen lihat. Wajar. Ini sejarah kita. Kita ingin memastikan. Tapi dihabiskan oleh mereka. Nah, ini contoh. Dan masih banyak lagi di kota Madinah atau di kota Mekah, tempat-tempat bersejarah yang hampir-hampir sudah tidak diketahui oleh orang-orang yang berangkat ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi kalau kita berangkat ke kota Mekah, Madinah, paling sekarang yang kita ziarahi adalah ziarah Uhud, ziarah Baqi, kemudian nanti ujung-ujungnya ada di kebun kurma. Padahal kalau kita lihat telusuri sejarahnya, kebun kurma ini bukan kebun kurma Sayyidina Utsman. Entah kebun kurma siapa. Kebun kurma ini kita nanti masuk dalam rute tur kita. Tapi kita tidak tahu nih. Dan kalau kita lihat kebanyakan tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi yang paling lama jamaah Indonesia bukan di Uhud, bukan di Baqi, tapi di kebun kurma tadi yang paling lama. Sedap di sini, pacak bertengok-tengok batang, pacak berbeli-beli kurma kata orang. Paling lama 3 jam 4 jam pacak orang di situ. Nah, ini kalau kita lihat tempat-tempat sejarah di sana padahal banyak sekali. Ada kebun kurma Sayyidina Utsman, ada sumur yang dibeli oleh Sayyidina Utsman dari orang Yahudi. Kemudian ada tempat, ada lembah di mana Nabi sempat sholat di sana. Ada wadi Akik. Nabi diperintahkan sholat di wadi tersebut.
banyak tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Dan alhamdulillah kami pada saat tinggal di sana berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang kebanyakan orang tidak mengunjunginya karena pertama keterbatasan waktu orang-orang yang berangkat umroh, kedua memang keterbatasan pengetahuan orang yang membawa mereka untuk ke tempat-tempat sejarah. Nah, kami kemarin melibatkan orang Madinah. Jadi waktu kami belajar di sana ada orang Madinah yang memang ahli sejarah, dia tahu tiap-tiap tempat dengan hadisnya, dengan sejarahnya, dengan kitabnya. Nah, di sini pernah gini. Sumur yang ini Nabi pernah meludahinya dan Nabi meminum di sumur ini. Maka kita nanti datang ke sumur tersebut. Jadi tiap-tiap tempat dia tunjukkan. Nah, di sini Nabi pada saat membebaskan Salman Al-Farisi menanam 300 pohon korma, di mana pohon korma ini ada sejarah istimewa. Kalau kurma lain berbuah 1 tahun 1 kali, kurma yang ditanam dengan tangan mulia Nabi berbuah 1 tahun 2 kali. Dan ada tempatnya, tapi wallah alam kurmanya apakah masih kurma zaman Nabi atau bukan, tapi ada tempatnya, masih ada. Ditunjukkan ini tempat ini. Sumur saja ada banyak sumur di kota Madinah yang berhubungan dengan baginda Rasulullah. Ada sumur yang pernah diminum oleh Rasulullah, sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah, sumur yang Nabi meminta agar dimandikan dengan sumur tersebut. Banyak sejarah yang ada di kota Madinah karena Nabi hidup di kota Madinah. Benar gak? Pasti banyak sejarah di sana. Gak mungkin cuman Baqi, Uhud, kemudian kebun kurma siapa tadi. Gak mungkin kan? Pasti banyak di sana. Tapi ya inilah, karena keterbatasan tadi yang kita sudah sebutkan, akhirnya kita di Madinah hanya Masjid Nabawi dan tidak bisa menikmati mempelajari sejarah-sejarah lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling ada nanti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan selebihnya sudah tidak ada lagi tempat-tempat lain yang padahal masih banyak sekali yang seharusnya dijaga oleh mereka dan bisa kita lihat sampai sekarang, tapi sudah mereka robohkan dengan alasan tadi, takut orang syirik nanti di tempat tuh. Nah, jadi alasannya sangat lucu, dan selain lucu suuzon sama orang-orang Indonesia, suuzon sama orang-orang yang datang ke sana menganggap orang kalau datang melihat tempat sejarah mau syirik di tempat tersebut. Nah, jadi itulah kekurangan yang ada di dalam pemahaman mereka, sehingga harus kita ketahui. Jadi kita jangan seperti ini. Kalau ada peninggalan, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan orang soleh, kita jaga. Kita tahu tempat-tempat yang pernah Allah turunkan rahmat, maka tempat tersebut mengandung keberkahan. Begitu juga kemarin kita sudah baca tempat-tempat yang ada azab, yang pernah diturunkan azab, tempat tersebut masih ada mengandung hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ceritakan di mana Rasulullah pada saat mampir ke tempat perkotaan kaum soleh, itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang sudah memasak kue, yang sudah mengumpulkan air dari sumur-sumur situ, kata Nabi, airnya buang, makanan yang sudah kalian buat tadi berikan kepada binatang-binatang, jangan kalian makan. Kalau mau minum, minumlah dari sumur di mana unta Nabi soleh meminum darinya. Jadi tempat tadi tidak diperbolehkan Nabi untuk mengambil airnya dan juga untuk mengambil makanan yang ada di tempat tersebut. Begitu juga pada saat Nabi dan sahabat melewati Wadi Muhassir, tempat yang dulu pernah diturunkan azab. Kata Nabi, kalau lewat di tempat-tempat yang pernah Allah turunkan azab, maka berlalulah dengan cepat. Maka kata para ulama, sebagaimana tempat baik akan terus mengandung kebaikan dan keberkahan, begitu juga tempat buruk akan terus ada keburukan-keburukan kalau dia sudah pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pelajaran kita hari ini, dan insyaallah besok kita masih melanjutkan hal yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pemerintahan Saudi Arabia menanggapi tentang menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sebenarnya sih aturan mereka bisa sampai saat ini kita tidak melihat sama sekali ada peninggalan? Di mana letak kesalahannya, di mana? Di pemerintahnya, atau di eksekutornya, atau di kontraktor-kontraktornya, atau di para ulama-ulama
letak kesalahan-kesalahan ini di mana? Nanti insya Allah besok akan kita bahas di Al-Huda Building, di Al-Huda Building, Masjid Al-Huda Building. Wallahu taala alam bisawab. Ya Rabbana